warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kita akan menjelaskan cara melakukan uji beda dua kelompok dengan menggunakan software atau aplikasi Jamovi. Nah, jadi dua kelompok yang akan kita bandingkan kali ini yaitu sifatnya independen, di mana uji ini yaitu kelompok yang memang orangnya berbeda. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu jenis data yang kita dapat. Nah, jika datanya seperti nilai prestasi, skor tes, berat badan, tinggi badan, maka data itu disebut data continuous. Tetapi, jika data yang kita dapat yaitu seperti tingkat kepuasan, setuju, netral, atau tidak setuju, maka data itu disebut data ordinal. Nah, jika kita mendapatkan data seperti jenis kelamin, status lulus atau tidak lulus, maka data itu disebut data nominal. Dikarenakan kita ingin membandingkan antara kelas A dan kelas B, yang dimana prestasi itu diukur menggunakan tes prestasi, maka datanya termasuk data continuous. Untuk data continuous, langkah selanjutnya yaitu kita harus memeriksa asumsi parametrik, yaitu ada asumsi normalitas dan asumsi homogenitas. Jika dua asumsi ini terpenuhi, maka kita bisa melakukan uji independent t-test. Tetapi jika tidak terpenuhi, atau jika salah satunya tidak terpenuhi, antara normalitas maupun homogenitasnya, maka kita tidak boleh menggunakan independent sample t-test dan harus memakai analisis non-parametriknya, yaitu mean with new t-test. Nah, di sini yaitu uji non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok independen ketika datanya tidak berdistribusi normal atau variansnya tidak homogen. Nah, untuk memulai analisisnya, kita buka aplikasi Jamovi terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan data yang ingin kita uji. Nah, sebelumnya ini kita ganti dulu, yang bagian sini kita klik 2 kali, diganti dengan kelas. Kemudian yang ini juga diganti dengan nilai prestasi. Kemudian di bagian sini kita ganti continuous. Setelah itu, kita klik bagian t-test, lalu independent sample t-test. Setelah kita masukkan datanya, kita masukin variabelnya. Yang nilai prestasi kita masukin ke dependent, kemudian yang kelas kita masukin ke grouping variabel. Nah, disinilah kita akan membandingkan prestasi berdasarkan dua kelompok tersebut. Sebelum membaca hasil t-testnya, kita harus mengecek dulu apakah data memenuhi asumsi parametrik. Caranya, kita aktifkan homogenitas t-testnya, kemudian normalitasnya, Kiki plotnya juga diaktifkan. Nah, semua opsi ini kita lihat di bagian kanan Jamovi. Nah, pertama kita cek asumsi homogenitasnya, yang ini. Kita cek dulu. Kita lihat nilai P-nya. Di sini nilai P-nya 0,950. Karena di atas 0,05 p-value-nya, artinya kedua kelompok memiliki varians yang setara. Jadi, asumsi homogenitasnya terpenuhi. Kemudian, kita lihat asumsi normalitasnya. Nah, di sini kan P-nya 0,081. Di sini juga p-value-nya di atas 0,05. Artinya, data berdistribusi normal. Nah, selanjutnya kita lihat yang bagian Kiki plotnya. Di sini juga terlihat titik-titiknya berada di sekitar garis diagonalnya. Menunjukkan bahwa normalitas secara visual juga terpenuhi. Nah, karena dua asumsi ini sudah terpenuhi, baik normalitas maupun homogenitasnya, maka kita bisa melanjutkan untuk independent sample t-test. Nah, di Jamovi ini ada pilihan arah hipotesis yang ini. Jika kita tidak tahu siapa yang lebih tinggi dan hanya ingin mengecek apakah ada perbedaan saja, maka kita menggunakan yang ini, grup 1,
tidak sama dengan grup 2 atau biasa kita sebut hipotesis two-tilet. Namun, kalau kita mempunyai dugaan kuat bahwa kelas A lebih tinggi, maka kita bisa memilih yang hipotesis ini. Grup 1 lebih tinggi daripada grup 2. Atau jika sebaliknya, yang ini. Nah, dalam tutorial ini kita pakai yang two-tilet karena kita hanya ingin mengetahui apakah ada perbedaan, bukan siapa yang lebih unggul. Nah, maka kita memilih hipotesis yang ini. Nah, agar hasil analisis kita lebih lengkap, maka kita mengaktifkan opsi effect size, kemudian descriptive, dan descriptive plots. Kita aktifkan karena ini akan membantu kita melihat perbedaan rata-rata secara jelas. Nah, kita lihat yang bagian sini, independent sample t-test. Nah, di bagian statistik ini atau biasa kita sebut T-nya itu memiliki nilai 1,80 dan DF-nya 38,0 serta nilai P value-nya 0,079 dan di effect size-nya ini 0,571. Nah, inilah keuntungannya ketika kita menggunakan Jamovi. Karena kalau kita menggunakan aplikasi SPSS, effect size-nya tidak muncul. Karena nilai P 0,079 artinya lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya tidak ada perbedaan signifikan antara prestasi kelas A dan kelas B. Nah, kita bisa melihat perbedaan rata-rata dan effect size-nya di deskriptifnya. Kita lihat mean atau rata-rata dari kelas A 77,5 dan rata-rata dari kelas B 69,5. Di sini kita lihat memang secara rata-rata kelas A lebih tinggi. Namun secara statistik perbedaannya belum signifikan. Dan effect size-nya tadi 0,571 yang masuk kategori efek sedang, artinya secara praktis ada perbedaan yang cukup berarti tetapi tidak signifikan secara statistik. Nah, kita juga bisa melihat yang plotnya ini. Tadi kan rata-ratanya menunjukkan bahwa nilai kelas A itu lebih tinggi daripada nilai kelas B. Tetapi belum signifikan secara statistik. Tetapi kita juga bisa lihat di bagian plotnya ini. Kelas A ada di sini, dan kelas B ada di sini. Nah, kita juga bisa lihat kan, di plotnya ini ternyata, oh iya, rata-ratanya terlihat tetapi belum signifikan saja. Nah, ini digambarkan, ini garis errornya, yang ini garis errornya, ternyata juga tidak menyimpang jauh. Nah, jadi tetap ada perbedaan yang cukup berarti tetapi belum signifikan secara statistik. Dan kesimpulannya tadi tidak ada perbedaan antara kelas A dan kelas B dengan hipotesis yang ini. Jadi seperti itulah langkah-langkah melakukan uji beda dua kelompok independen di Jamovi. Nah, dengan langkah ini kita bisa menentukan apakah dua kelompok yang berbeda memiliki perbedaan yang signifikan atau tidak. Sekian tutorial dari kami. Jika ada kesalahan dalam tutorialnya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.